Anda lagi duduk santai, mungkin baru beres kerja, terus buka HP. Mulai scrolling timeline media sosial kan? Terus tiba-tiba aja beranda Anda tuh penuh sama hashtag soal Perang Dunia Ketiga. Ada ketegangan militer antara Amerika Serikat, Israel, terus Iran. Dan entah gimana obrolan geopolitik itu tiba-tiba bergeser jadi prediksi kiamat. Nah itu dia, tiba-tiba aja semua orang di internet tuh berubah peran. Yang biasanya cuma komen bola atau gosip selebritas, mendadak jadi ahli strategi perang. Sekaligus pakar eskatologi ya, pakar akhir zaman. Iya bener banget, orang-orang pada lempar cuitan panik, nge-share video teori konspirasi, terus meributkan sosok-sosok mengerikan dari ramalan kuno. Yang katanya bakal segera muncul ke dunia nyata. Fenomena kayak gini tuh emang sangat memancing pikiran sih. Tapi kalau kita mau jujur sama diri sendiri, ngelihat timeline isinya panik semua tuh bikin capek mental juga. Sangat melelahkan pasti. Makanya hari ini kita bakal melakukan sebuah eksplorasi mendalam tentang satu dokumen opini. Dokumen ini tuh mencoba merespons kepanikan massal tadi, tapi dengan cara yang Sangat tidak biasa. sangat tidak biasa. Judul dokumennya ini, Narasi Pembalikan Peradaban. Pas saya baca, teks ini tuh meramu banyak banget hal. Ada kritik sosial yang pedas, teologi akhir zaman, analisis psikologi massa pas hadapin perang, Sampai ke konsep imajinatif yang rasanya kayak lagi baca naskah film fiksi ilmiah ya. Nah, iya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu catatan penting nih. Betul. Khusus untuk Anda yang lagi dengerin sekarang, ada batasan yang perlu kita sepakati di awal. Dokumen ini kan berangkat dari sudut pandang politik dan teologi agama yang sangat spesifik. Misi kita hari ini sama sekali bukan untuk memihak, memvalidasi, atau menghakimi posisi politik dan dogma si penulis. Kita nggak lagi debat siapa yang benar atau salah di panggung geopolitik. Jadi fokus kita apa nih? Fokus kita murni membedah anatomi pemikiran dari teks ini. Kita pengen lihat gimana penulisnya nyusun argumen, hubungin kecemasan modern sama teks klasik, dan nawarin kerangka berpikir alternatif. Oke, jadi kita murni memposisikan diri sebagai pengamat aja ya. Tepat sekali. Pengamat yang lagi menelaah sebuah gagasan. Pendekatan yang adil banget. Dan buat Anda yang dengerin, Anda sama sekali nggak perlu khawatir. Anda nggak wajib jadi pengamat Timur Tengah atau ahli kitab suci buat bisa ngikutin obrolan kita. Karena pada dasarnya ada satu pertanyaan inti kan di naskah ini. Iya, pertanyaan fundamental yang berlaku buat kita semua. Pertanyaannya tuh simple. Apa yang sebenarnya sedang Anda persiapkan di saat dunia di sekitar Anda terasa seolah-olah bakal runtuh? Itu pertanyaan personal yang bikin kita berhenti bentar dari layar HP dan ngaca ke diri sendiri. Bener banget. Nah, mari kita bedah ini. Penulis dokumen ini mulai refleksinya dengan cara yang cukup agresif sih buat mancing pembaca. Dia nggak langsung bahas teori konspirasi militer kan? Nggak sama sekali. Dia malah nyorotin kelakuan masyarakat awam di media sosial pas ngerespons berita perang. Dia fokus ke absurditas dari kepanikan itu sendiri. Penulisnya bahkan pakai istilah konoha ya di teksnya. Iya, istilah slang yang belakangan sering dipakai di internet buat nyindir masyarakat kita sendiri. Penulis tuh nyorotin betapa lucunya waktu warga Konoha tiba-tiba heboh bahas hadis soal munculnya Dajjal. Lengkap dengan 70.000 pasukannya yang katanya bakal keluar nyusul konflik Timur Tengah. Tapi penulis ini nggak ikutan panik, dia malah lempar sindiran tajam. Dia nanya, seandainya ramalan menakutkan itu beneran terjadi besok pagi, kalian mau apa? Apa gunanya ribut kalau responsnya nanti cuma kaget terus sembunyi? Persis. Penulis sampai ngelabelin kelompok yang panik di internet ini sebagai generasi rebahan. Ada satu kalimat yang menohok banget. Dia bilang, boro-boro mau gagah berani ikut perang akhir zaman ngelawan Dajjal. Puasa wajib aja sering mokel. Nah iya, puasa aja mokel atau batal diam-diam di siang hari. Ini kan kontras banget ya antara skala ancaman yang ditakutin sama kapasitas moral sehari-hari mereka. Sindiran soal mokel atau gagal nahan nafsu dasar itu sebenarnya inti dari kritik sosial si penulis. Dia lagi nyoba ngebongkar ilusi keimanan masyarakat modern. Ilusi yang gimana tuh maksudnya? Orang tuh sering ngerasa religius cuma karena mereka ikut-ikutan bahas tanda kiamat atau ngutuk musuh agama di kolom komentar. Padahal menurut penulis, kepanikan massal itu justru bukti kalau fondasi internal mereka rapuh. Cuma kuat di luar aja ya? Betul. Dan untuk ngasih bobot ke argumen ini, penulis narik kita ke sebuah referensi historis klasik. Dia ngutip percakapan antara Nabi Muhammad sama seorang Arab Badui. Oh iya, saya ingat bagian ini. Di teks itu diceritain pas Nabi lagi bahas
hari kiamat, si Badui ini tiba-tiba nyela dan nanya hal yang sama persis kayak netizen zaman sekarang. Dia nanya kapan hari kiamat itu datang. Dan respons dari Nabi, di kisah ini menurut saya jadi titik balik dari seluruh pemikiran di teks itu. Karena Nabi nggak ngasih bocoran tanggal atau pertanda astronomi sama sekali kan? Beliau malah balik nanya dengan fokus yang sangat personal. Beliau nanya, apa yang udah kamu persiapkan untuknya? Dan jawaban si Badui ini sangat jujur. Dia nggak pamer seberapa banyak ibadah yang udah dia lakuin. Iya, dia bilang dia nggak nyiapin banyak sholat atau puasa tambahan. Tapi dia bilang dia mencintai Tuhan dan Rasul-Nya. Yang mana jawaban itu membuahkan sabda yang bikin umat saat itu sangat gembira, yaitu engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Penulis pakai kisah ini buat nampar pembaca modernnya kan? Sangat jelas. Kalau kita bedah logikanya, pesannya tuh demistifikasi terhadap kepanikan akhir zaman. Ketakutan sama skenario kiamat itu nggak bakal nyelamatin siapa-siapa. Buang-buang energi dan waktu aja meributkan kapan perang meletus, kalau fondasi spiritualnya masih berantakan. Tepat. Penulis ngarahin pembaca buat berhenti berlagak jadi pahlawan kosmis di media sosial. Lebih baik mulai sungguh-sungguh pelajarin esensi agama sebagai bentuk persiapan nyata. Berarti ini pergeseran sikap ya, dari yang reaktif, cuma panik lihat berita, jadi proaktif ngebangun kesiapan mental di dalam diri. Betul banget. Dan konsep soal persiapan internal ini bawa kita ke argumen penulis selanjutnya, yang jujur aja, terdengar sangat radikal kalau kita bicara soal geopolitik. Iya, ini bagian yang bikin mikir keras. Kita kan tahu ancaman perang buat kebanyakan orang itu senario terburuk ya. Identik sama kematian, kelaparan, kehancuran. Tapi penulis dokumen ini punya pandangan yang bertolak belakang. Dia bilang, buat orang yang benar-benar punya keimanan absolut, perang justru dilihat sebagai sebuah perjalanan tamasya. Penggunaan kata tamasya ini aneh banget buat rekreasi gitu kan kesannya. Ini berlawanan banget sama insting bertahan hidup manusia. Gimana penulis bisa ngejustifikasi analogi ini? Kata tamasya ini murni berangkat dari psikologi keyakinan eskatologis si penulis. Pragmatisnya kan, ancaman perang emang berarti kehancuran fisik. Tapi penulis ngajak kita lihat dari kacamata mereka yang meyakini kehidupan setelah mati itu sebagai tujuan akhir. Oh, jadi buat kelompok yang beriman secara radikal, jihad atau perjuangan fisik berisiko tinggi itu adalah jalur paling cepat dan murni buat capai surga. Makanya ancaman dari negara barat ke Iran misalnya, itu nggak dibaca sama penulis sebagai sesuatu yang bikin efek jerah. logis sih di dalam kerangka berpikir mereka. Kalau diancam pakai kematian, padahal kematian itu pintu masuk ke tujuan utama mereka, ya ancamannya jadi hilang fungsi. Makanya ancaman militer justru disambut bukan dengan ketakutan, tapi antusiasme. Kayak orang mau pergi tamasya. Dan penulis nggak cuma berteori doang soal ini. Dia nunjuk satu figur nyata, yaitu pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Teks ini ngegambarin situasi pas retorika perang lagi panas-panasnya ya. Iya, ancaman rudal bisa jatuh kapan aja. Tapi Khamenei digambarin nggak lari nyari perlindungan di bunker bawah tanah. Dia tetap jalanin rutinitas di kantor, kerja kayak biasa, dan jaga ketenangannya. Penulis pakai gambaran ini buat buktiin klaimnya tentang hilangnya rasa takut duniawi. Sikap tenang ini yang diinterpretasikan sebagai wujud nyata dari kekuatan metafisik. Kalau seseorang udah nggak terikat sama ketakutan kehilangan nyawa atau tahta, yang tersisa cuma kepasrahan absolut. Dan dari poin kepasrahan ini, penulis mulai nyusun semacam hierarki kekuatan alam semesta buat nenangin pembaca. Dia argumen kalau ketakutan manusia modern tuh sering salah sasaran. Entitas yang secara tradisional dianggap paling menakutkan, kayak Dajjal atau bahkan iblis, Posisi mereka di mata sang pencipta itu cuma diibaratkan sebagai debu tak berdaya, persis kayak manusia biasa. menyebut Dajjal sekadar debu kan jelas upaya penulis buat mengerdilkan ancaman itu di kepala pembaca. Dan buat nyimbangin posisi debu itu, penulis ngehadirin deskripsi sosok penyelamat yang dijanjikan, yaitu Imam Mahdi. Di teks ini, kemampuan Imam Mahdi itu digambarin ada di level yang nyaris nggak terbayangkan. Penulis pakai frasa skill ketuhanan. Dia diklaim punya akses langsung ke seluruh rekam jejak mujizat nabi-nabi terdahulu. Logikanya lurus banget sih. Kalau kubu kebenaran udah dibekalin kekuatan absolut yang tak terbatas, jadi irasional banget kalau manusia masih gemetar takut ngadepin Dajjal yang cuma dianggap debu tadi. Analisis komparatif ini punya fungsi terapeutik buat pembacanya. Dia lagi ngebongkar struktur ketakutan psikologis masyarakat. Kalau pembaca bisa nerima premis kekuatan penyelamat ini sangat absolut, berarti ancaman di bawahnya, Baik itu perang ekonomi, militer, atau skenario kiamat, otomatis hilang daya terornya. Ini cara penulis balikin kontrol emosional ke pembaca lewat kerangka teologis.
Nah, masuk ke paruh kedua teks ini yang menurut saya paling menarik. Penulis ngambil lompatan gagasan yang bikin saya harus baca ulang beberapa kali. Mulai masuk ke wilayah yang agak fiksi ilmiah ya. Iya, setelah bangun argumen teologis yang masih akrab di telinga, tiba-tiba dia ngenalin konsep yang dia sebut kosmologi intuitif. Dia mulai pakai bahasa-bahasa teknologi komputer dan internet yang dicampur sama urusan spiritual. Dia nantang keyakinan umum. Dia bilang sosok kayak Imam Mahdi, Nabi Isa, atau Dajjal itu sebenarnya udah hadir saat ini. Tapi bukan dalam wujud fisik bawa pedang atau naik kuda. Penulis berpendapat kalau peperangan fisik di dunia nyata sekarang tuh cuma ajang buat generasi pecundang. Peperangan sesungguhnya udah geser ke ranah yang jauh lebih halus, ke wilayah subtil. Disinilah metafora komputasi itu masuk. Buat ngejelasin perang di wilayah subtil ini, penulis ninjam istilah modern. Pertama, otak udara. Yang dia sejajarkan secara eksplisit sama cloud storage ya, penyimpangan awan. Betul. Dan yang kedua, otak cahaya yang dia sebut sebagai holographic storage. Menarik dia pakai analogi ini karena dia sadar kita kan udah biasa banget sama data digital. Nggak ada wujud fisiknya tapi dampaknya nyapa dan bisa diretas. Sangat relevan sama manusia modern. Tapi coba deh tolong bedah konsep ini pakai pendekatan yang sederhana. Bayangin saya nggak ngerti sama sekali gimana perang spiritual bisa terjadi di dalam cloud storage. Gimana mekanisme operasionalnya menurut si penulis? Oke, mari kita pakai analogi smartphone atau komputer Anda. Anda punya data penting yang nggak disimpan di hard drive tapi di cloud, kayak Google Drive. Dalam kosmologi intuitif ini, ruang kesadaran manusia, pikiran massal, dan jiwa kita itu diibaratkan kayak data di cloud tersebut. Jadi Dajjal gak perlu datang bawa pasukan fisik ya? Nggak perlu. Dajjal beroperasi layaknya malware atau virus canggih yang retas kelemahan psikologis manusia. Teks ini ngilustrasiin kalau Dajjal nipu manusia lewat napas mereka. Wah, itu kiasan buat sesuatu yang intim dan tak kasat mata ya? Tepat. Sesuatu yang konstan, kayak koneksi internet. Dajjal nanem kepanikan, keserakahan, permusuhan, langsung ke dalam ruang kesadaran publik. Kalau Dajjal nyusup kayak malware lewat napas dan kesadaran, terus gimana sama kubu penyelamat? Apa yang dilakuin Imam Mahdi di dalam metafora cloud storage ini? Entitas penyelamat beroperasi di tingkat enkripsi yang jauh lebih dalam. Kalau Dajjal masuk lewat napas, sosok penyelamat bekerja di kedalaman yang lebih halus dari napas itu sendiri, di wilayah otak cahaya. Jadi mereka nggak ngebalas pakai senjata fisik ya? Enggak. Teks ini ngegambarin Imam Mahdi beroperasi dari semacam ruang komando spiritual jarak jauh. Beliau nggak turun bunuh musuh secara fisik, tapi mantau dan manipulasi arsitektur energi subtil peperangan itu. Dunia kayak lagi masuk babak baru transisi besar. Dan di babak ini, orang yang masih terjebak ilusi peperangan fisik, yang sibuk adu argumen, sebar benci, numpuk senjata, itu cuma kelompok pecundang yang bakal lari ketakutan. Sementara perang aslinya terjadi di ruang kesadaran, di mana entitas besar ini saling bermanuver, ngerebutin jiwa manusia tanpa meletuskan peluru satupun. Analogi yang sangat cerdas. Sangat relevan sama era informasi, di mana perang wacana dan manipulasi pikiran itu kadang lebih merusak dari perang fisik. Ada satu detail ngeri juga yang ditambahin penulis soal nasib mereka yang kena malware spiritual ini. Penulis ngangkat tema soal pelepasan tanggung jawab. Iya, ini krusial. Dia mengklaim di titik tertentu, setan dan Dajjal bakal cuci tangan. Mereka bakal ninggalin orang-orang yang berhasil mereka manipulasi, ngebiarin pengikutnya nanggung kehancuran sendirian. Argumen itu berakar dari konsep teologis kesaksian iblis di hari penghakiman, di mana entitas jahat ini ngeles, bilang mereka cuma ngebisikin godaan, manusianya sendiri yang milih buat nurutin. Dalam konteks perang subtil, ini kayak peringatan keras ya. Betul. Mereka yang ngebiarin otak udara atau ruang kesadarannya diretas sama narasi ketakutan dan provokasi media sosial, pada akhirnya bakal ditinggalin dalam keadaan hampa sama sistem yang mereka ikutin. Ini benar-benar seruan buat pembaca biar ambil alih lagi kendali atas pikiran mereka sebelum diretas sepenuhnya. Supaya nggak cuma jadi boneka di peperangan kesadaran ini. Dan setelah nyajiin teori yang lumayan liar dan melintasi banyak disiplin ilmu dari teologi sampai fiksi ilmiah spiritual ini, penulis ngelakuin satu manuver penutup yang berkesan. Dia nggak maksa argumennya jadi kebenaran mutlak. Enggak. Di akhir tulisan dia secara sadar bilang, itu sih analisa imajinatif saya saja, tidak dimaksudkan sebagai kebenaran.
Pengakuan yang mengubah nuansa teks secara keseluruhannya. Iya, dia nggak nyoba jadi nabi baru atau bikin sekte. Dia murni cuma nawarin kacamata baru buat ngelihat dunia yang lagi kacau. Pernyataan itu nunjukin kesadaran intelektual yang sehat. Dia tahu kalau ngejabarin perang akhir zaman pakai istilah komputasi awan tuh nggak lazim. Tapi dengan merendah dan nyebut itu analisa imajinatif, dia malah ngundang kita buat mikir lebih kritis. Membebaskan pembaca buat ngambil esensinya aja, yaitu pentingnya ketenangan batin tanpa harus setuju semua detail teologis atau teknologi yang dia bawa. Nggak kerasa perjalanan analisis kita hari ini panjang dan padat banget ya. Mari kita tarik benang merah dari semua obrolan kita. Silakan. Deket banget. Lihat orang panik di internet ributin kiamat atau perang dunia, padahal benerin diri sendiri aja masih gagal. Sindiran generasi rebahan. Iya, dari situ dokumen ini narik kita ke kesadaran kalau persiapan sejati itu bukan numpuk ketakutan, tapi bangun fondasi spiritual yang kokoh. Terus kita juga ngelihat gimana keyakinan ekstrim ngerubah tragedi perang jadi tamasya keabadian. Dan puncaknya kita dibawa ke realitas subtil yang imajinatif tadi. Betul. Di mana benturan peradaban nggak diukur dari peluru, tapi siapa yang ngendaliin ruang kesadaran di otak udara. Dan sebagai pengingat buat Anda yang mendengarkan, di zaman yang serba cepat ini, tiap hari kita dibombardir algoritma yang dirancang buat mancing kecemasan. Berita krisis, perang, pandemi. Semua berebut ruang di kepala kita. Merasa panik atau capek mental itu sangat manusiawi. Tapi kerangka pikir narasi pembalikan peradaban ini nawarin jeda yang penting. Jeda buat sadar ya. Iya, teks ini ngingetin kalau kita buang energi buat ngawatirin hal di luar kendali kita malah lupa sama wilayah yang justru ada di bawah kendali penuh kita. Yaitu kapasitas pikiran, ketangguhan mental, dan kejernihan spiritual kita sendiri. Mempersiapkan ruang kesadaran kita tuh jauh lebih penting daripada nebak-nebak datangnya bencana fisik. Nah, obrolan soal dokumen ini bawa saya ke satu pemikiran akhir yang pengen saya titipin buat Anda eksplorasi sendiri. Sepanjang tadi kan kita pakai metafora teknologi kayak cloud storage dan peretasan data buat ngejelasin perang kesadaran akhir zaman. Aha. Tapi coba deh Anda renungkan ini. Kalau besok pagi terjadi badai matahari besar atau serangan elektromagnetik yang matiin seluruh jaringan listrik, internet, dan layar digital di seluruh dunia secara permanen, Gelap gulita secara teknologi ya. persis. Apakah narasi soal pertempuran di otak cahaya ini bakal ikut berhenti karena teknologinya hancur? Ataukah justru di saat semua layar yang membius kita itu mati total, peperangan spiritual yang sesungguhnya di dalam ruang kesadaran manusia baru akan benar-benar dimulai? Sesuatu yang sangat layak untuk direnungkan. Kami sangat berterima kasih Anda udah investasiin waktu buat menyelami gagasan kompleks ini bareng kita. Semoga obrolan hari ini ngasih perspektif baru buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan selamat merenung.